Salam sejahtera bagi kita semua. Di dalam aktivitas belajar yang kedua, kita akan mempelajari mengenai protokol routing yang terkait dengan Interior Gateway Protocol atau IGP. Salah satu hal yang penting di dalam jaringan komunikasi data adalah sistem pengalamatan. Pengalamatan pada jaringan kita pergunakan untuk memberikan identitas terhadap anggota suatu jaringan agar dalam proses pengiriman dapat diidentifikasikan baik sumber dan tujuan dari pengiriman suatu paket data. Suatu host dapat mengirimkan paket ke host yang lainnya yang terdapat di dalam alamat jalur yang sama. Ketika suatu host akan mengirimkan paket ke host yang lain yang berada di alamat jaringan yang berbeda, maka diperlukanlah di dalam jaringan suatu mekanisme yang berfungsi untuk mengarahkan paket tersebut ke alamat tujuannya. Mekanisme ini dikenal dengan istilah di dalam jaringan adalah routing. Sedangkan perangkat yang bertugas untuk melakukan mekanisme routing disebut sebagai perangkat router. Mekanisme routing bisa kita lakukan secara statis maupun secara dinamis. Di dalam modul ini, Anda akan lebih mempelajari beberapa mekanisme di dalam konsep routing yang dilakukan secara dinamis oleh protokol routing yang diaktifkan pada suatu perangkat router. Dalam modul ini akan dibahas protokol routing yang masuk ke dalam kategori Interior Gateway Protocol atau IGP, protokol routing yang dipergunakan di jaringan router dalam suatu Autonomous System atau AS, di antaranya adalah Routing Information Protocol dan Open Shortcast Paths atau OSPF. Setelah mempelajari modul yang kedua, diharapkan Anda mampu pertama menjelaskan tentang konsep protokol routing. Anda diharapkan bisa menjelaskan tentang protokol routing RIP, bisa menjelaskan tentang protokol routing RIP-NG, bisa menjelaskan tentang protokol routing OSPF, dapat menjelaskan tentang protokol routing OSPF versi 3, dan menerapkan penggunaan routing RIP pada jaringan IP versi 4 dan IP versi 6, bisa menerapkan penggunaan routing RIP-NG pada jaringan IP versi 4 dan versi 6, lalu bisa menerapkan penggunaan routing OSPF pada jaringan IP versi 4 dan IP versi 6. Dan yang terakhir, diharapkan Anda bisa menerapkan penggunaan routing OSPF versi 3 di dalam jaringan IP versi 4 dan IP versi 6. Selamat belajar, sukses buat Anda.